tuh Bella itu udah mulai sadar tuh, ya kan? Pas di bawah udah mulai sadar. Karena Pas ngomong gini. belum. Balik lagi di channel gue Ilham Firdaus. Buat kali ini, season kali ini gue bakal bahas tentang paranormal experience waktu gue pendakian ke Gunung Semeru tanggal 8 Agustus 2016. Udah 4 tahun ya. Dan di sebelah gue ini teman tapi gue waktu itu namanya siapa? Reja Soekarna. Reja doang aja. Bapak gua Karna sih, Reja Soekarna. Nama itu bro, brand Reja Soekarna. Ya, di pas waktu Semeru itu banyak kejadian yang mencekam lah kasarnya, karena kan gue juga baru pertama kali ngalamin di gunung kejadian kayak gitu. Nah, boleh diceritain lah selanjutnya sama Reja. Sebenarnya sih waktu itu pas kita naik mah berjalan dengan lancar ya Jol ya. Dari awal dari hari pertama sampai hari kedua mah ya lancar-lancar aja kan, sampai ke awalnya itu loh pas Panek. si Bella di jembatan baru pos 1 ada jembatan kecil. Iya. Mulai bengong tuh. Iya. Kalau pas awal kita dari stasiun Senen sampai ke Ranupane kan sebenarnya nggak ada kendala ya, masih berjalan dengan apa yang kita harapkan lah, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman di hari kedua berarti ya, yang pas kita udah nginep di apa base camp kan, yang lu goblok tuh, kenapa nggak bilang coba kalau bokapnya tuh kerja di kehutanan si anjing, buka tenda dulu, sampai Isa baru si kampret. Apaan dibuang sampah? Lain. Kan gua nggak tahu kan, barangkali emang nggak dapet perizinan, makanya gua kan goblok. Udahlah, gua buka aja di pendopo. Geus beli si Maxi aing mahal, padahal mau menang gratis. PS di base camp menahan. Di hari kedua sih ya yang dilarang sih ya. Asalnya kan mau naik hari itu juga kan, dilarang Skopi. Dia dilarang emang karena udah kesorean kan. Sorean. Kita nyampe Ranupane jam 2 ya, habis zuhur ya. Gua masih bisa sholat zuhur sih. Habis zuhur. Jam 2 tuh. Jam 2 masih bisa sholat zuhur nyampe Ranupane. Cuman dilarang karena belum ini kan, belum apa namanya? Yang pertama kita belum punya si Maxi kan. Nah, si kampret ini nggak bilang bapaknya kerja di kehutanan. Punya orang dalam lah. Kalau misalkan bilang dari awal bisa naik gitu, kita di hari pertama langsung ngecamp di Ranukumbolo semua bisa. Cuman dia nggak bilang, goblok emang. Slow ya, tuh santai. Kayaknya gak usah bilang-bilang lah, naik lah gitu. Kampret. Nah, di hari kedua, nah kita mulai daki itu Jam berapa sih? Zuhur? pagi jam 9. Jam 9 ya? Iya, jam 9. Kita 3 jam doang, 3 jam 4 jam 9 nyampe jam 2. Gua masih bisa sholat jam 2 ya, jam 2 di Ranukumbolo. Ranukumbolo. Nah, di hari pertama itu di yang kalau lu semua pernah naik Semeru nih, ada yang pohon tumbang di tengah. Yang kita ngelewatin bareng-bareng tuh yang ada Watu bukan. Pokoknya yang ada ini dah, yang jualan. Yang ada jualan seorang tuh di situ. Nah, di apa teman kita tuh yang cewek, gue jelasin dulu nih. Gua naik itu ber-8. Gua, Benjol, Idun, Empai, terus Bella, terus Sandi, sama Abel. Nah, yang berpengalaman itu Empai, Idun, Arif, sama yang ceweknya Bella sama si Abel itu ya udah pengalaman juga kan. Yang masih goblok-goblok naik gunung ya kita berdua dah, yang tolol-tolol lah. Peralatan pada nggak punya, baru beli si kampret. Baru naik kedua udah ke Semeru. Iya, gua pertama naik tuh ke Prau waktu itu. Cuman ya Prau kan bukan dibilang gunung, bukit. Iya, itu bukit doang kan, yang kita langsung naik ke Semeru tuh. Nah, di situ udah mulai gelagatnya udah aneh tuh Bella. Ya udahlah, kita mikir positif kan. Ya udahlah. Yang kedua sih sebelum abis kita tuh ngecamp ke sih di Ranukumbolo. Ngecamp ya? Ngecamp sehari. Nah, yang pas kita nyampe jam 2 Ranukumbolo, malam-malamnya tuh Jol, yang kita masak
mie Oh, nasi. kayak dulu pangkelin. Bukan yang si Bella ini makan terus dibagi 3. Oh, emang gitu? Ini buat Idun, ini buat Empai. Ini buat Idun, ini buat Bella, nah ini buat teman Bella. Emang gitu? Iya, lu nggak ada kali. Gua di luar kali ya? Gua waktu itu soalnya gua, Idun, Bella sama Empai itu berempat di tenda. Oh, gua ngambil air apa-apa. Iya, di tenda yang si Abel. Nah, di situ. Wah, ngomong gitu. Iya. Gua nggak berisik aja, gua masih Empai, masih Idun. Gua diem aja juga nih, sambil mainin rambut kan gini. Matanya emang beda dah, pokoknya beda dengan Bella yang biasanya. Nah, karakter Bella ini dia ceria. Ya segala diomong lah ya. Gaul lah. Iya, comel tapi asik lah, pokoknya asik banget lah orangnya. Iya. Nah, di hari pertama tuh di Ranu Kumulo dia udah mulai gelagatnya udah aneh kan. Diam sendiri gitu kan. Ya udah kita beranggapan positif aja lah, ya udah. Malam itu udah selesai tuh bari jeung sieun aing eta. Oh, sieun ke sieun didinya. Sieun wah aing teh carita we di makanan tuh dibagi 3 nih, dia nggak makan, dia makan cuman bagian dia doang yang tadi gua cerita dibagi 3. Ini buat Idun, ini buat Bella, ini buat teman Bella, sambil mainin rambutnya kan panjang ya, laki lah. Anjing, kunti emang kampret. Nah, sepunggung lah ya, sepunggung. Cantik sih ceweknya. Ntar IG-nya gua kasih tahu dah ya. Cantik ceweknya. Dia main-mainin. Gua di situ kan baru pertama naik gunung yang emang beneran gunung yang tertinggi lah aktif, Pulau Jawa. iya, Tanah Para Dewa, anjay. Udah enggak Jawa? Anjay. Iya kan? Nah, di situ gua ya udahlah, gua mikir positif aja. Empai sama Idun yang udah pengalaman santai-santai, udah gua ikutin mereka yang apa? Yang lebih pengalaman, nggak harus gerasak burusuk gitu loh. Ya udah gua ngikutin. Habis malam itu ya udah tidur. Ya gua nggak tahu tuh di tenda gimana dia si Bella sama si Abel sama si Idun. Gua kan sama lu bego. Masih Sandi. Oh, iya, Sandi teh. Iya, masih Sandi gitu. Nah, habis itu oke lah, malam berjalan dengan gua nggak tahu ya di kamar si Idun sama si Bella masih Abel ada kejadian apa, soalnya gua beda tenda sama dia walaupun satu lingkungan, satu lingkup iya. Udah di situ kita lanjut ke di hari ketiga itu kita lanjut ke Kalimati. Nah, di Kalimati itu kita perjalanan kurang lebih dari jam 9 ya, jam 9 sampai jam 1. Nyampe jam 1-an ya, masih bisa terus juhur sih. Di perjalanan juga sempat ada kejadian. Kalau lu inget, ya, tas Empai pegat. Tas bentur gede. Pegat sebelah. Oh, iya. Sebelah, terus kan pas baliknya kan pegat dua-duanya tuh. Iya. Pegat sebelah tuh, kok bisa pegat gitu, maksudnya nanti kan tas bagus lah ibaratnya, emang bawaan banyak, cuman kok bisa putus gitu sih tas tuh. Oh, kalau gua mikirnya nggak bisa tuh sih, emang karena berat ya, emang si logistik tenda yang gede itu di tas semua itu kan, logistik dari minum, beras segala macamnya emang di si Empai semua ya. Gue mikirnya emang sekuat apapun tas sih kalau dipakai kayak gitu ya pasti putus-putus juga, apalagi gua mikirnya masih standar kan, karena kan gua nggak ada kejadian apa-apa di situ. Iya. Gua udah ngalamin yang si Bella, gua nggak tahu malah yang si Bella. Nah, sampai Kalimati kan. Di Kalimati itu kita nyampe jam 1 jam 2 ya? Jam 1 ya? Sholat lah udah. Sholat, kita juga sholat tuh bareng-bareng, buka tenda, istirahat, masak. Nah, pas itu gue sebenarnya gue nggak mau ngambil air, gue males kata gue, soalnya jauh 2 kilo. Nah, ini nih yang seru. Nih, pas jam 5 ya Jo, kita sholat asar ya. Jam 5 ya. Jam 5 terus makan ya. Jam 4, gue dibangunin jam 4. Iya. Suruh sholat dulu, 4:30 lah gue berangkat, gue ngambil air. Iya, gue sama gue kan berdua ngambil air. Bertiga sama si Santi. Enggak, berdua. Oh, berdua doang. Oh iya, benar. Pas besokannya baru gua mampai doang. Yang hari pertama di Kalimati tuh gua berdua tuh masih kampret benjol nih. Di situ ya mungkin Empai sama Idun juga ini kali ya, capek kan emang bawa tas gede. Gua mau bawa ini doang, bawa daypack doang. Si kampret juga sama bawa tas kecil-kecil doang. Juga bawa carrier. Oke lah, carrier isinya cuman sleeping bag doang, anjing. Carrier 8. Gua mau bawa ini doang, bawa daypack sama kamera itu ya, kamera yang apa? Tripod.
nggak dipakai tripod juga. Nah situ jam 4 lah kita air udah habis tuh, ya udah Kita turun kan, turun tuh belum ada orang tuh ya, masih ragu-ragu kan, Iya. karena kan katanya itu mata Iya. air buat binatang juga kan, Iya. binatang yang buas juga. binatang buas. Nah biasanya binatang buas yang nokturnal, kalau lu nggak tahu nokturnal itu yang kehidupannya di malam hari. Nah biasanya dia keluar di senja, Maghrib. di senja lah, sebelum maghrib sampai sesudah maghrib. Nah dia buat cari air di situ. Yang anehnya di situ habis dari kita habis ngambil air, ada teman tuh alhamdulillah, ada teman orang mana saya gua nggak tahu. Ada pendaki lah yang ngambil air Dia juga. ngambil air juga sama, cuman pas pulangnya itu Iya, kita iya. kan tiba-tiba itu dari cuaca cerah habis semua dipenuhi sama kabut. Temen tuh nggak kelihatan kalau nggak deketan. Iya, Sama iya, pendaki iya. yang lain juga, yang di Iya. depan kita aja udah nggak kelihatan. Makanya kita ngejar pendaki kan, ngejar pendaki yang lain yang udah ngambil air duluan kita kejar tuh, itu sampai capek banget. Dari satu keril isi berapa botol air, yang 1 liter itu 6-8 kalau nggak salah. 8. Iya. Gua yang bawa Nah, kan, iyalah. gua yang bawa lah. Nih ya di Kalimati ke mau ngambil air itu kurang lebih sejam ya Joy perjalanannya. Sejam, soalnya Sejam. 2 kilo. Sejam ya, sejam Sejam. kurang lah, 45 Kita tuh menit nyam- sampai sejam lah ya. Nyampe Setengah tenda enam. lagi. Enggak, maksudnya nyampe sana setengah 6, nyampe tenda Nyampe lagi tuh setengah habis maghrib. 7. Iya, habis Setengah maghrib. 7 baru sampai tenda, udah gelap itu kondisinya. Dan Nah di situ gua udah nggak bawa, di situ gua nggak bawa, di situ gua nggak bawa ini ya headlamp. nah iya, Nah. karena kan kita nggak tahu bakal Iya. malam kan. Nah, nggak tahu bakalan sampai malam. Dan Empai sama Idun yang udah udah pengalaman naik gunung, sama Aib juga tuh si Arif. Dia juga nggak tahu kan, baru naik Gunung Semeru juga, nggak tahu trek berapa lama nih dari Kalimati ke sumber air. Nah dari situ ya udahlah gua berani-beraniin aja kan ya, karena emang yang lain kan udah capek nih bawa carrier dari Ranupane sampai ke Kalimati, bawa logistik kita masing-masing, bawa tenda. Ya gua yang cuma Iyalah. bawa carrier doang, ya gua mau berpartisipasi kan Kita buat. nggak tahu apa-apa Ya, di desa. udah gue berani nih sama Benjol, udah Jol, berangkat kata gue, udah berangkat. Nah situ juga anak-anak yang di tenda, yang lainnya pada was-was juga. Pada Sampai cuma kan- Empai itu sempat nyusul juga, Jol. Nyusul ya? Ketemu di yang sebelum iya. turunan. Di yang kita ngolongin kayu itu ya, ini ya, yang ngolongin kayu ketemu itu, di iya, situ. iya. Empai juga sampai nyusul, dia bawa Kan nggak tahu headlamp. kan. Dia nyusul juga tuh, Itu karena emang kalau- takut kan, karena yang Hmm. pertama kita masih pemula juga waktu itu naik gunung. Terus yang kedua itu sebulan apa berapa sih ada kejadian yang orang bule hilang, lu inget gak sih? Diterkam, Bukan yang orang bule hilang hilang di situ di mata air. Heeh. Oh iya iya, orang-orang. Yang- Soalnya itu benar-benar asing lah di luar jalur, soalnya itu di mata Iya. air itu kan ya. Iya, iya. Kalau kayak kita orang Bogor liburan ke Costa Rica nggak tahu apa-apa. Anjing, Costa Rica sama Zimbabwe, Bos. Ya di situ sih gua sebenarnya nggak punya firasat buruk yang cuma Di yang situ udah ada yang kena nggak tahu kena apa, sandi, pegel-pegel badan semua. ya itu mah wajar anjing. Pegel-pegelnya ya. tapi katanya gue aneh, karena gue aneh pegelnya kan, lu nggak mau ngobatin. Ujung-ujungnya apa? Emang gua dukun anjing ngobatin orang pegel, goblok. Gua kan yang ngobatin. Si Sampai anjing. terap-terapan, wah alhamdulillah enak nih, bisa ditidurin, kata dia. Asalnya dia nggak bisa ditidurin, pala pusing, badan berat, katanya. Udah gue pijitin lah, baca-baca sebisa gua, ya udah gua beresin, udah. Oh enakan, udah kita tidur jam 10 kan, jam 9 jam 10. Iya, bis Isya lah. Sampai Isya pun kita sholat berjamaah sebenarnya, itu sholat Isya. Bener-bener Sholat maghrib kita sampai berjamaah tuh bareng-bareng gitu kan di tenda sambil pada duduk kan. Ya sebenarnya ya gua kalau mikir negatif mah ya ada ya, takut ada ya, cuman ya udahlah, kita niatnya cuman main kan, tafakur alam, ya udahlah kata gua. Kalau orang kayak dia nggak perlu takut. Siapa? Ketemu pun sama yang di sana tuh dirangkul karena satu jenis. Setan, aing makhluk asap loh. Sekasar. Aing makhluk halus aing. Nah, di situ kita udah istirahat tuh dari jam 9 lah, kurang lebih jam setengah 9 sampai jam 9 istirahat. Bella, Abel, Sandi pada tidur tuh. Terus gua sampai jam 11 masih ngobrol-ngobrol tuh, gua, Aib sama Idun sama Empai. Lu ikut gak sih? Ikut gua nggak bisa tidur soalnya. Nah, gue di situ sambil ngobrol-ngobrol trek yang buat summit ke puncak Mahamerunya kan. Soalnya kan emang Sampai jam 11 lah ya kurang lebih. Kita tidur cuma 2 jam sih sampai jam 11. Summit jam 1 kan mulai. sampai jam 1.
jam setengah 1 tuh kita udah bangun tuh. Jam 1 tuh kita tuh sebenarnya Iya. apa jam 9 apa jam 10 Bella tuh udah dikasih dianget-angetin lah semua badannya, udah dikasih itu juga loh apa bawang gitu buat Iya. ditaruh diselipin di ininya bawang putih gitu. Udah ini jadi kemana-mana yang dipegang terus. Iya. Oh ya udah ya kita masak biasa normal biasa. Iya, maksudnya udah sadar situ udah maksudnya bisa dibilang lepas dulu kan. Ya, Jadi udah dijauhin dulu. nah, sementara. pas ditanya tuh Bel, lu kan tadi naik ke Mabah emang gue Iya, naik ya. dia nggak sadar. Dia nggak nge. Dia nggak sadar, Pasti dia udah kasih sampai foto puncak. sama Benjol sama Idun sama Aib tuh dia. Dia nggak sadar Emang- sampai emang gua Bel lagi naik ke kanan, atas ya. ya kayak gitu. Ya situ gua nggak tahu kan ceritanya Nah. gimana. Benjol yang tahu dah tuh di situ ceritanya Pokoknya gimana. tuh pas kita nyampe di Kalimati udah beres, istirahat lah, tidur normal semua biasa. Ajan maghrib, gua nggak tahu ajan maghrib, cuman lihat jam udah maghrib. Bella udah nggak bener, udah ngurus rambut terus. Nah, di situ juga tuh mulai rambut ya, lulus rambut yang pakai jubah si Idun. Yang jubah si Idun kata itu. gua teh, aduh ini mah gua ajan lah, gua cobalah gua ajan pelan-pelan. Gua ajan di situ ajan maghrib. Gua lupa ya maghrib atau isya, pokoknya di antara dua waktu itu. Pas gua lagi ajan, gua ditunjuk sama Bella, kalau lu tahu mah. Apa lu Gua lagi nggak. masak gitu? Gua Gua. ditunjuk, maksudnya ditunjuk apa suruh berhenti apa gimana ya? Terus ditunjuk, gua dipelototin. Kata gua bodo amat, kata gua teh masa ajan diberhentiin gara-gara ginian. Kata gua udahlah gua ajan lagi sampai beres udah. Nah, di situ tuh kita ngecamp lagi ya. Tuh, ngecamp lagi di Kalimati. Di Kalimati jadi kita- niatnya turun. Iya, niatnya Tapi turun, nggak kuat. ngecamp di Ranukumbolo. Jadi ya udah kita ubah schedule Hmm. kita ngecamp di Kalimati. Nah, habis dari Kalimati tuh malam ada cerita kayak gitu. Masuk lagi mungkin si makhluknya itu ke si Bella. Ya udahlah, kita gimana lagi kan? Kita cuman ya sebisa-bisanya kita kan masih orang penuh dosa anjay. Au Karim kali ya. Kita turun ta. Kita turun tuh di hari ke Turun tuh Bella tuh masih dalam keadaan lemes ya. Iya, masih lemes. banget. Niatnya juga mau tambah waktu ngecamp lagi kan di Ranukumbolo kan. Nah, cuman karena kita udah pesan tiket kereta, nggak Hmm. mungkin kita ngecamp lagi di situ kan. Kita berangkat dari Kalimantan itu jam berapa sih ya? Yang hari pas turun tuh Jam 10. jam 10 Jam ya? 10 nyampe Nyampe Ranu jam 1 jam 2-an. Jam 2, ya, Ya, masih bisa jam sholat 1 jam zuhur 2 sih di situ 2-an. gua. Pokoknya kita dari Ranu turun ke bawah tuh jam 4. Ya, dari Ranu turun jam 4 tuh, sholat zuhur asar di situ, makan segala macam. Makanya jam kita 4. yakinin buat turun juga karena ada dua kelompok yang bareng kita kan, orang Malang sama yang orang Jakarta. Iya, yang ramean si tuh yang bapak-bapak. ramean si Om itu. Si Om itu kan dia ramean kan. Oke lah, turun tuh. Kita jalan dari pos dari Ranu ke Bolo ke bawah tuh pos 4, pos 3 apa pos 5 sih? Wah, anjir, pokoknya di situ Pos lah. 4 lah, di pos 4, di pos 3 itu hujan, gerimis kan. Itu udah jam 5, hujan gerimis. Kita istirahat dulu, lama tuh di situ hujan nggak berhenti karena kalau dilanjut pun kita takutnya ada masalah lagi kan. Bella juga udah kayak gitu, badan lemes. Terus yang orang Malang itu dia pernah patah kan katanya ini kan. Iya, Yang cewek itu kan. yang cewek. Pernah retak ini dia di sini di Nah, bajunya. gobloknya kita tuh udah tahu si Bella itu kayak gitu. Kita tuh masih kebencar gitu loh. Nah, emang kita goblok kali ya berdua ya. Udah tahu kayak gitu, kita kenapa nggak backup si Empai sama Idun yang emang apa? Bukan dibilang respect ya, emang kayak Emang udah kuat maksudnya? ininya, jiwa ininya. jiwa- maksudnya kayak emang ngelonin banget si Bella gitu. Gobloknya kita tuh kita jalan aja di depan Kita terus jalan. bareng sama orang Malang. Kan disuruh sama si Iya. lu duluan tuh sama Nah, orang tuh gobloknya bagi gua, dua cenah. iya, gobloknya kita tuh ya udahlah kita ikut. Kenapa nggak bareng sama tim yang sekita aja gitu, malah sama orang yang dan gua sedikit Malang sih bersyukur gobloknya. maksudnya pas pisah itu sedikit bersyukur, mudah-mudahan pertama Bella nggak ada apa-apa lagi, yang kedua kita aman-aman aja nih sama orang Malang mah, karena si orang Malang itu yang satu cowok yang satu cewek, mereka tuh mapala kan dua-duanya kan, oh aman nih Dua mudah-mudahan cowok aman dua nih. cewek. Cuman kan berempat. yang sama kita satu cewek satu cowok, Iya, yang satunya satu belakang cewek, kan, iya, yang iya. duanya di belakang, jadi Yang kita empatan. kecil kan. Nggak lama di pos 3 mau ke pos 2 itu orang Malang nggak tahu. Iya, emang itu keadaannya tuh pas Itu bener-bener amun cek orang Sunda mah maghrib kolot, wah, tunggang gunung. Tunggang gunung. Hujan gede itu di trek itu udah kayak sungai kecil, susukan ya tuh sih, susukan sih orang Indonesia naon yang anak Langit susukan. oren itu tuh Langit oren. Hujan gede tuh di situ, ya udahlah, gua ngobrol sama orang si Malang ini, gua nggak tahu namanya, gua nggak kenalan juga. Gua kan kita bilangnya bingung juga kan? si Malang kan, Mas ini gimana kata gua. Yaudah Mas, kita tetap jalan aja. Oh ya udah kata gua. Nah,
Di situ kita bingung kan? Kita duaan nih di belakang, orang Malang sama si masnya itu. Di depan. Si cewek itu nangis. Iya, nangis pas maghrib lah ya, kurang lebih pas maghrib. Pas maghrib di Kan, situ. Gua ngomong dulu, Mbak jangan nangis Mbak, ini maghrib. 3 kali gua ngomong itu. Yang terakhir gua agak teriak kan karena kesel kan, ini kondisi maghrib di gunung gerimis, kenapa lu nangis? Terakhir gua teriak, Mbak jangan nangis Mbak, ini maghrib. Mbaknya dari nangis berubah ke ketawa. Gimana nggak kaget gua di situ langsung kata gua, ini kenapa lagi? Nah di situ kondisinya itu kita memang berempat nih, di depan berempat dan di belakang itu kita cukup jauh tuh sama rombongan Ya, kita jauh, yang lumayan sama teman-teman kita tuh kayak si Empai Sampai dan kita pas di si bawah juga Abel udah yang lebih lainnya lama. sama orang yang Jakarta itu si Om itu emang agak jauh. Tapi Abel malah nggak ada apa-apa kan? Ya. Dari pos 3 ke bawah itu nggak ada dia. apa-apa. Nah Abel itu dia masih Sandi ya? Iya. Sama Sandi sama Aib bertiga kan? Dari pos 2 ke pos 1 itu udah kejadian si Mbak digendong itu. Mbak itu digendong sama mas-mas yang orang itu digendong, lepas keril mereka berdua, gua bawa 1, jadi gua bawa 2 keril, dia bawa 2 keril. Iya. Bawa 2 keril. Depan belakang karena buat nolongin si Mbaknya buat dibawa ke warga setempat buru-buru. Nah, di saat gua jalan berdua sama dia, lu inget gak? Gua bilang, "Ja, itu apa aja di sebelah kiri?" Di tebing. Iya. Ada yang panjang. Jadi dia begini, bayangan hitam kurus. Berending anjing gua. Iya emang iya, kurus Terus? begini, tapi tangan sama kaki, panjangan tangan. Iya. Dia begini, dia itu apa aja, Uja kata gue. Gue langsung ngebut, gue di situ langsung. Si monyet mah udah tau kayak gitu ngapain ngomong ke gua jadi takut, setan emang. Ya kan lu rajin sholat Banget sih ya. Ya tetep aja takut anjing kayak gitu mah. Ya udahlah, gue jalan dipercepat. Dari pos 1 ke pas itu kita udah deket. Oh ini ada pertigaan ini loh. Iya, pertigaan yang kita yang ketemu pas yang kita itu. jalan itu kan. Cuman yang gue bingung, Itu lama di situ. Iya, Kok lama. nggak nyampe Itu kita berdua doang sih. Berdua doang, tinggal Berdua doang. Lu bayangin ya, baru naik Semeru, hujan gede, maghrib, ngelihat makhluk yang kayak gitu, si kampret bilang ke gua, ya lu bisa bayangin sendiri lah ngerinya gimana tuh, deg-degan ya. Udahlah haula lah, kalau udah mati mah ya udah mati kali gua di situ. Enggak, gua nggak mau. Gua mikirnya gitu, jawab. Anjing kata gua, udah capek, perut lapar, makan cuman sekali doang waktu itu kan di ini doang, di pas kita mau turun di Kalimati, sisanya di Ranu Kumbolo kan kita cuman makan gorengan-gorengan doang kan yang goceng gua. Sampai gua nyari sinyal loh, si Sandi itu buat SMS. Pokoknya gue itu jalan, gue nggak nyampe-nyampe. Dari pos 1 buat ke Ranupane itu nggak nyampe-nyampe, lama. Ada itu setengah jam lebih. Halusinasi kita sih kayaknya. Karena apa? Gelap banget kan? Iya, pertama gelap banget. Depan belakang terus ada orang. Lampu cuma 1. Iya. Lo doang kan? Gue nggak bawa lampu. Iya. Headlamp. Gue nggak bawa headlamp kan. Di situ ya udahlah. Hujan gede banget. Gue udah nggak mikirin bodo amat di tas gue. Terus gue di tas juga kan? Iya. Depan belakang bawa carry. Gue udah nggak mikir, ya udahlah bodo amat, atas kehujanan dah. Yang tas itu tuh nggak pakai ini Jo, nggak pakai apa namanya rain cover. Iya, yang si Malang itu satu nggak pakai rain cover. Si Malang tuh ketemu tuh di warung dan dia udah mulai normal. Pokoknya pas kita sama udah lama, kata gua ada tulisan selamat datang di pendakian Semeru. Itu gua alhamdulillah ya itu udah mulai. Nah, pas gua udah nyampe situ baru hujan reda tuh. Ya, hujan sih. Udah mulai gerimis doang gitu. Hujan reda cuman bekas-bekas lumpur aja lah. Iya, bekas biasa lah. Bekas lumpur kayak gitu. Kita nyariin kan, Pak, ada teman saya gak yang perempuan yang digendong itu sama laki-laki. Oh, itu lagi diobatin, ternyata ada yang nempel juga perempuan itu kan. Kita nungguin lama tuh, kita juga khawatir kan. Si Bella sama tim yang lain itu nggak pada ada lama. Iya. Sejam ada kali. Lebih anjing, sejam tuh enggak. Lebih. Iya. Gabut ini kemana ya? Habis Orang kemana? Enggak lama kita nyampe di pos pendakian. Si Bella tuh si Abel, Aib, Mas Andi kan datang tuh. Ada cina di belakang. Ada di belakang katanya. Nah, gobloknya kita tuh nggak bawa tas keril yang gede yang dibawa si Empai sama si Idun. Kenapa kita nggak bawa gitu? Udah tahu dia kan bawa orang sakit kan. Anggapannya sakit lah si Bella ini. Nah, ya kita juga sempat gak enak sih sama Idun sama Empai. Udah sama dia bawa keril 2, 3 sama yang si Bella punya kan, yang diepack. Terus gendong juga, lu bisa bayangin dah itu carrier-nya tuh carrier yang 90 liter, deter ya, bukan Konsina atau Apek yang lain. Itu deter tuh sendiri kayak kulkas, Bos. Lebar banget.
Di situ si Empai nyampe kurang lebih jam 9 ya. Jo, jam 9. Jam 8 lewat setengah 9 lah kurang lebih. Nah di situ ya udahlah kita coba netralisir kayak gitu-gitunya tuh sama yang pos pendakian ya. Ya. Untungnya kita tuh karena udah tahu nih bokapnya si kampret ini kehutanan dan punya jabatan juga, mungkin ya gue nggak tahu, dikasih tempat kayak gitu-gitu. Nah terus kita itu udah kayak hotel bintang 2 bintang 3 lah ya. Kita maksudnya udah bersyukur lah, ya, aman semua. Aman di situ, tidur di ini di sleeping bed, terus mandi ada air anget. Sampai yang orang Malang, orang Jakarta numpang ke kita ya. Nah, di jam 12 ya, Joy. Malam lah pokoknya. Nah, belum ya, jam 10 malam. Jam 10 itu baru. Iya. Bella tuh pegel katanya. Ih, gua pegel-pegel. Iya, nah, masukkan lagi di situ. Kata Idun, ya udah sini gua pijitin. Pas dipijit nggak sengaja Idun mijit jempol kaki, teriak si Bella tuh, teriak-teriak. Di situ teriak-teriak. Kita udah pusing kan, ya udah minta bantuan jaga wana yang orang tanah itu, Pak, ini base campnya. Kenapa ya gini. Udahlah diobatin kan, bawa apa sih itu yang orang Cina itu lah, yang di merah itu, pedes kayaknya. Iya, dia diobatin tuh, sempat keluar, ya. Keluar masuk, kan, ya kayak gitulah sampai yang orang itunya juga. Iya sih, sini sebenarnya yang base camp itu juga emang jarang ditempatin, Jo. Iya, jadi itu emang ditempatin tuh emang buat tamu, iya, dinas sama tamu-tamu yang emang dari orang kantor doang, emang jarang ditempatin ya, emang pas kita ada orang kantor dinas seminggu itu dipakai. Jadi pas kita masuk ke situ juga spraynya baru diganti, ya baru dibersihin lah kamar mandi dan segala macemnya. Singkat cerita di situ keluar masuk. Pagi lah, kita pagi juga gue masih ngeri masih ada kan. Nah kebetulan pas kita sewa jeep yang Pak D timbul itu, si istrinya itu ngerti lah ya. Kita nyampe bawah enggak, pokoknya pas paginya kita udah tenang-tenang aja ya. Cuman Bella kondisinya aneh, bengong terus. Bengong terus. Sepanjang perjalanan dari kita Ranupani ke Pasar Tumpang itu, Bella tuh bengong ngeliatinnya ke arah gunung terus, gini, Bella kenapa enggak? Nah di situ gue nyampe Pasar Tumpang. Gue bingung kan, maksudnya gue nggak mau nih, gue nyampe Bogor si Bella masih kayak gini. Gue bilang lah keluarga setempat, gue cerita ke ibu-ibu itu berdua, Bu maaf ada yang bisa ngobatin nggak Bu ya, teman saya di puncak Semeru kena Bu, gini. Sama si ibu itu ditanya alamat lengkap Bella, sama nama Bella kan, alamat rumah ditanya, nggak lama dikasih kayak air gitu. Gue tanya kan, Bu ini air apa ya? Air mawar. Oh enak wangi itu benar-benar. Gue nggak tahu sih kalau air mawar itu, lu kan yang di rumah masih Idun ya? Gua yang ini kan, enggak itu juga nggak tahu, gua yang ini sendiri. Oh ini wangi, oh ya. Gua bilang si Idun panggilin ke si Sandi apa ke lu gitu, panggilin si Idun, udah ya. Oh yang lagi ngopi di luar. Soalnya suruh makan juga nggak mau kan sih kan? Udah makan dulu ini lu lapar, nggak mau terus. Ya udah gua kasih Idun siramin kan, katanya ke mukanya Bella di semprot aja. Emang ini apa? Udah dari si ibunya takutnya masih ada yang ketinggalan si Bella. Udah tak pas disemprot, gua nggak tahu kenapa teriak Bella tuh. Ya panas. Itu gua tahu kalau yang teriak. Panas kan. Ya mungkin di situ juga si ibunya juga udah tahu mungkin ya si Bellanya masih ke. Ya mungkin kalau zaman sekarang udah jadi lagu panas. Hai, haredang. Ya gitulah. Udah beres sampai situ. Jadi pengalaman nih kita ya. Di situ juga gue di kereta juga dari Malang menuju Bogor juga masih sugesnya apa? Bella masih agak-agak bengong, cuman aman lah katanya teh. Kata gue nanya dulu itu si Bella masih bengong, enggak itu mah bekas doang kali, aman. Itu juga kan emang orang yang agamanya kuat kan, dia kan pas itu aja di Ranupani aja jam 9 malam habis sholat zikir cuma pakai jaket satu doang. Kita aja mau keluar Ranupani mikir mau keluar tenda aja. Dia mah cuma pakai satu jaket doang, zikir aja di depan tenda. Oh ya udahlah. Paling itu pengalaman kita ke Semeru dari tanggal 8 Agustus nyampe ya? Lagi ke Bogor ke 16 kan? Tanggal 17 nyampe Bogor. Sampai Bogor ya? Jadi kita tuh pas di kereta dari Gondang Dia ke Bogor tuh pagi kan? Pada kembang api. Iya. Ada 17 Agustusan. Oh ya udahlah. Kembang api tuh tahun baru goblok 17. Tahun mana 17 Agustus kembang api. Orang pernah ninggal. Oh.
Ayah kembang api, oh udah ini udah 17 Agustus, oh ya udahlah. Sebenarnya dijadiin pengalaman aja sih. Semua gunung kan pasti ada yang penunggunya lah. Jadi pusatnya Ya gitu-gitu. Gunung Amal. Ya, iya gimana juga. Ya kita jadiin pengalaman kita yang mungkin dari tingkah laku kita ada yang sompral kan yang kita tahu sendiri. Bacot Lu yang sompral mah bukan orang lain. Enggak sompral bego. Seru-seruan aja. Impai tau sendiri kan. Kalau udah bercanda kayak gimana sama gua. Impai. Iya si anjing. Itu lagu Iwan Fals dari Ranupane sampai Kalimati. Udah berapa album itu, kasihan sih Bang Iwan. Serak-serak dah tuh. Ya udahlah, paling segitu aja pengalaman yang mengerikan ya waktu kita pendakian ke Semeru di tahun 2016. Mungkin kapan-kapan kita sama mereka bakal naik bareng lagi, nggak tahu kapan. Ya udah, cukup sekian dulu pengalaman mistisnya di Paranormal Experience kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.